Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Pembahasan kita insyaallah tentang zakat fitr. Apa itu zakat fitr? Yaitu zakat berbuka. Ibnu Abbas mengatakan, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitr. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr. Untuk apa? Tuhratan lisaim, pensuci untuk orang-orang yang berpuasa. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan untuk orang yang miskin. Di mana akhul Islam, azakumullah, perkataan Ibnu Abbas ini memberikan kepada kita faidah. Yang pertama, bahwasanya zakat fitr itu adalah tuhratan lisaim, sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis ini atau perkataan Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa zakat fitr itu adalah sama dengan kafarat. Dia tidak termasuk sebagai zakat mal. Berarti akhul Islam, azakumullah, karena ia adalah sebagai pensuci buat orang yang berpuasa, maka ia hukumnya sama dengan kafarat, yaitu penebus. Berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bahwa zakat fitr tidak sama dengan zakat harta. Berarti mustahiknya pun juga akan berbeda. Kemudian Ibnu Abbas berkata, tuhratan lisaim minal lagwi war rafath, sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak berguna. Wa tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang miskin. Kata-kata makanan di sini memberikan faedah kepada kita bahwa zakat fitr itu harus berbentuk makanan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya, Allah mewajibkan zakat fitr atas kaum mukminin berupa apa? Sa', berupa kurma, gandum, demikian pula syair, hintah. Dan ini pendapat jumhur, bahwasanya yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitr adalah makanan, bukan uang. Dan perkataan Ibnu Abbas, lil masakin, untuk orang miskin, menguatkan kembali perkataan beliau di awalnya. Apa itu? Bahwa ia sebagai pensuci, artinya ia sebagai kafarat. Berarti mustahik zakat fitr itu hanyalah satu, yaitu orang miskin saja. Ya, tidak banyak. Ya, maka dari itulah akhul Islam, pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama bahwa zakat fitr mustahiknya hanya satu orang, yaitu orang-orang miskin saja, tidak 8 asnaf. Kemudian akhul Islam, azakumullah wa iyyakum, zakat fitr dikeluarkan kapan? Hendaknya dikeluarkan, dan ini waktu yang paling utama adalah sebelum sholat Idul Fitr, dan ini yang paling utama. Adapun waktu yang wajibnya adalah di malam Idul Fitr. Namun para sahabat seperti Ibnu Umar mengatakan diberikan rukhsah 2 hari sebelum Id. Ini menunjukkan berbeda antara waktu pembagian dan waktu pengumpulan. Adapun pengumpulan, maka dikumpulkan boleh seminggu sebelumnya, tidak apa-apa. Tapi untuk pembagian, maka yang paling utama adalah sebelum sholat Id. Namun yang waktu yang wajib adalah di malam Id, dan diberikan rukhsah 2 hari sebelum Id. Kemudian tata cara pembagiannya, akhul Islam, azakumullah wa iyyakum, bisa sendiri-sendiri langsung kita berikan, atau secara kolektif kita kumpulkan di masjid misalnya. Makanya dalam riwayat Muslim, Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk menjaga makanan zakat fitr. Iya, di situ disebutkan bahwa Abu Hurairah kedatangan setan yang mencuri makanan zakat tersebut selama 3 malam berturut-turut. Maka dari itu, ya akhi, azakumullah wa iyyakum, ya, ini adalah merupakan waktu pengumpulannya. Adapun waktu pembagiannya sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Nah, inilah fikih daripada zakat fitr secara ringkas. Semoga memberikan kepada kita wawasan dan semakin memberikan kepada kita pengetahuan tentang bagaimana tata cara daripada zakat fitr itu. Dan yang terakhir adalah bahwa zakat fitr hendaknya dikeluarkan yaitu 1 sok berupa gandum ataupun kurma.
Pemerintah kita sudah menetapkan itu 2,5 kg atau 3,5 liter. Tapi kalau mau dilebihkan silahkan. Sebagian ulama mengatakan 2,3 kg. Yang jelas kalau kita jadikan 2,5 kg itu lebih berhati-hati tentunya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Dikecualikan padanya kata para ulama bur, maka itu boleh dikeluarkan sebesar setengah sok. Demikian akal Islam azakumullah wa iyyakum tentang zakat fitr. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan mengenai zakat fitrah. Menurut fikihnya bagaimana Pak ya? Pada saat kita menyerahkan zakat fitrah, apakah ada bacaan-bacaan tertentu begitu? Bagaimana sunnah Rasulnya begitu? Saya pikir itu cukup. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebetulnya pernah kita bahas ya Pak ya, dan tadi pagi juga Dr. Erwani kalau nggak salah tadi pagi ya, bahwa ya yang saya tahu tidak ada satupun dalil yang menunjukkan kepada lafaz-lafaz tertentu, bacaan-bacaan tertentu di dalam menyerahkan Idul Fitr, zakat fitr. Banyak di antara kita menyebutnya zakat fitrah. Ini sebuah kesalahan ya, yang benar zakat fitr, zakat berbuka. Jadi ya tidak ada lafaz tertentu ataupun doa tertentu ketika kita menyerahkan zakat. Yang terpenting kita sudah berniat dalam hati untuk zakat, kita serahkan, selesai. Ya. Adapun mewajibkan harus ada ijab kabul dari muzaki dan yang lain, ini butuh dalil. Mana dalilnya? Ya. Tidak ada dalil yang mewajibkan demikian. Yang terpenting dia sudah berniat untuk berzakat, itu sudah cukup. Adapun yang menerimanya, maka silahkan mendoakan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum." Ambillah dari mereka sedekah yang bisa mensucikan mereka dan mensucikan harta mereka. Dan doakan mereka, karena doa mereka itu memberikan ketenangan untuk mereka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selama ini saya bayar zakat fitr 2,5 kg Ustaz. Sampai tahun lalu ana melihat seorang Ustaz berjualan beras untuk zakat fitr sebanyak 2,8 kg. Ya, 2,5 kg itu keputusan MUI, Pak. Itu enggak masalah. Yang sudah menjadi sebuah keputusan MUI di Indonesia bahwa itu 2,5 kg. Adapun kalau ada ustadz jual 2,8 kg itu keutamaan aja. Artinya kalau Bapak lebihkan lebih dari itu ya silakan, lebih bagus lagi. Misalnya ketentuannya 2,5 kg. Saya mau berzakat 3 kg. Boleh nggak? Boleh, lebih bagus lagi pahalanya. Nggak masalah.